Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semua peserta PPG seluruh Indonesia. Pada kesempatan ini saya mohon izin sharing tentang informasi terupdate tentang UKIN dan UP PPG 2020. Yang pertama adalah tentang UKIN Portofolio. Jadi untuk mahasiswa PPG dalam jabatan, portofolio yang dikumpulkan merupakan karya selama 2 tahun terakhir, ditambah karya selama menjadi mahasiswa PPG. Nah, ini ada aturannya, 2 tahun terakhir itu dimulai dari Juli 2012 sampai Juni 2019, itu tahun pertama. Kemudian lanjut Juli 2019 sampai Juni 2020, itu tahun kedua. Ditambah selama Bapak Ibu menjadi mahasiswa PPG, yaitu Juli sampai November 2020 ini. Kemudian yang selanjutnya, ini khusus untuk mahasiswa PPG Daljab yang penyelenggaraannya di Universitas Pendidikan Indonesia di Bandung. Nanti insya Allah tanggal 13 November 2020, pada hari Jumat, itu akan dilaksanakan via Zoom briefing oleh penyelia pusat terkait UKIN untuk mahasiswa, kemudian juga untuk penguji UKIN dan guru pamong. Jadi nanti kita sama-sama menyamakan persepsi. Kemudian ini UKIN PPG Daljab tahun 2020 angkatan 1. Ya, angkatan 1 itu UKIN-nya atau uji kinerjanya itu adalah tanggal 17 sampai 20 November 2020 selama 4 hari, kemudian 2 hari itu dilanjut langsung uji pengetahuan atau UP tanggal 21 sampai 22 November 2020. Nah, untuk UKIN dibagi waktunya yang 4 hari itu, 17 sampai 18 November 2020, Selasa sampai Rabu. Nanti mahasiswa, Bapak Ibu ya mengunggah UKIN pembelajaran dan UKIN portofolio. UKIN pembelajaran itu adalah RPP dan video praktik pembelajaran yang diedit selama 30 sampai 40 menit. Kemudian UKIN portofolio nanti Bapak Ibu mengisi borang di website ya, di website dari PPG, kemudian juga mengunggah buktinya. Jadi ini ya, yang seperti yang saya sampaikan di video sebelumnya, bahwa UKIN pada tahun 2020 ini spesial. Jadi ada UKIN pembelajaran dan UKIN portofolio. Ini UKIN portofolio yang baru. Kemudian selanjutnya, tanggal 18, 19, 20 November 2020 nanti penguji langsung menilai UKIN-nya. Nanti pengujinya itu adalah 2 orang penguji terdiri dari dosen dan guru pamong yang bukan pembimbingnya. Jadi cross atau silang ya. Jadi nanti penguji itu nanti akan dibagi menilai maksimal 4 mahasiswa per hari. Dan kemudian nilai UKIN-nya maksimal diupload pukul 19.00 di hari yang sama. Jadi misal kalau saya nanti ditugaskan menjadi penguji, menilai di tanggal 19 November 2020, maka maksimal saya harus menginput nilai Bapak Ibu itu pada pukul 19. Ini sama ya, kebijakannya dengan PPG 2019 sama. Jadi ketika pagi kita melakukan UKIN pembelajaran, waktu itu kita hadir di kelas, kemudian nanti maksimal dimasukkan ke dalam sistem itu, nilainya maksimal pukul 19. Kemudian UKIN praktek pembelajaran angkatan 1. Nah, ini yang selama ini kita bertanya-tanya ya, RPP-nya. Tadi kan yang angkatan 1 itu berarti UKIN-nya tanggal 17 sampai 18. Nah, pertanyaannya RPP-nya yang mana? Nah, ini ada kebijakan. Jadi Bapak Ibu boleh mengembangkan yang baru RPP-nya atau boleh mengambil dari hasil lokakarya yang kemarin kita sudah laksanakan. Jadi boleh memilih. Nah, tetapi untuk videonya berbeda dari ketika lokakarya ya, itu videonya diedit menjadi 30 sampai 40 menit yang mencuplik semua kegiatan, kegiatan pendahuluan, inti dan penutup. Nah, ini bisa dikembangkan dari yang kemarin kita belajar di uji komprehensif ya. Nah, ini berbeda dengan lokakarya. Lokakarya itu kan 7 sampai 10 menit pembelajarannya. Nah, kemudian misalkan kalau Bapak Ibu akan mengambil RPP yang hasil lokakarya, nah itu tetapi video tetap diambil atau direkam kembali itu sesuai dengan tanggal UKIN, yaitu tanggal 17 sampai 18 November 2020. Dan ini yang sangat penting Bapak Ibu, nanti ketika merekam, setting tanggal di kamera itu harus dimunculkan. Karena kan kita biasanya kalau merekam, itu ada setting sehingga nanti tanggalnya itu muncul di layar monitor ketika kita merekam gitu ya, seperti itu.
Nah, nanti rekaman titi mangsanya itu kameranya dinyalakan tanggalnya sehingga nanti ketika di-upload di video pembelajaran, penguji melihat bahwa betul real Bapak Ibu itu melaksanakan pembelajaran di tanggal UKIN, tanggal 17 atau 18. Bisa kalau kita Nah, ini untuk pembelajaran, ini diserahkan kepada kebijakan sekolah masing-masing. Kalau yang masih full daring, berarti Bapak Ibu membuat video yang full daring pembelajarannya. Kalau setengah luring, setengah daring, berarti Bapak Ibu bisa mengkombinasikannya. Tetapi kalau misalkan sudah ada kebijakan full luring, berarti Bapak Ibu membuat video praktik pembelajarannya itu luring, yaitu peserta didiknya ada di kelas. Ya, jadi itu disesuaikan, bebas sesuai dengan kebijakan daerah dan sekolah Bapak Ibu. Tapi ini yang paling penting, setting tanggal itu harus dimunculkan. Contohnya kalau kita misalkan di Google Meet atau di Zoom itu kan nanti muncul di bawah di layar di laptop kita itu ada tanggal ya, tanggal dan jam biasanya ya, itu harus kelihatan. Atau kalau misalkan luring nanti minta di kameranya itu dinyalakan, di-on-kan setting tanggal pengambilan rekamannya. Ya itu adalah bukti otentik Bapak Ibu melaksanakan video pembelajaran sesuai dengan tanggal UKIN. Nah, kemudian ini kita melihat UP Bapak Ibu. Nah, ini ya yang mungkin menjadi tanda tanya juga ya, UP atau uji pengetahuan. Jadi tidak ada jeda Bapak Ibu kalau melihat jadwal ini ya. 17 sampai tanggal 20 itu UKIN, nanti lanjut lagi tanggal 21 sampai 22 November 2020 ini adalah UP atau uji pengetahuan untuk angkatan 1. Ya, jadi tanggal 21, 22 November 2020, itu uji pengetahuan UP untuk angkatan 1. Nah ini Bapak Ibu, meskipun jadwalnya sudah ada 21, 22, tetapi misalkan ada halangan atau hal-hal yang tidak bisa ditinggalkan di jadwal 21, 22. Nah ini ada kebijakan Bapak Ibu boleh memundurkan tanggal UP, misal mau ikut di angkatan 2, 3, atau 4. Ya, karena untuk 2020 ini ada 4 angkatan di semester 2 ini. Tapi yang tidak bisa itu dimajukan. Misalkan Bapak Ibu angkatannya 2 gitu ya, tapi mau ikut UP yang angkatan 1. Tidak boleh karena kan proses di angkatan 2-nya belum selesai ya. Nah, kemudian ini yang baru, untuk UP itu adalah langsung ya, hadir di tempat LPTK-nya. Sehingga nanti Bapak Ibu ada kewajiban mahasiswa harus rapid test. Harus rapid test, jadi nanti hasilnya harus non reaktif atau negatif dan kemudian nanti bawa surat labnya, panitia dan semua yang terlibat UP juga wajib rapid test. Jadi nanti Bapak Ibu ketika UP itu datang ke LPTK penyelenggara UP. Nanti saya sampaikan LPTK penyelenggara itu siapa saja. Kemudian nanti ketika sudah hadir di LPTK, nanti seperti biasa Bapak Ibu akan dicek suhu, kemudian juga Bapak Ibu memastikan bahwa kelengkapan protokol kesehatan COVID-19 itu harus dibawa semua seperti masker, kemudian kalau perlu sarung tangan gitu ya, kemudian hal-hal yang lainnya itu harus dibawa ketika hari ujian. Dan jangan lupa Bapak Ibu ya, nanti membawa surat lab hasil rapid test. Sekarang banyak ya kita bisa ke klinik atau ke rumah sakit, nanti kita melakukan rapid test. Kemudian tanggal 21, 22 November itu, nah ini yang suka jadi pertanyaan, di mana gitu ya kita UP-nya. Nah ini ada jawabannya, nanti tempat pelaksanaan UP Bapak Ibu itu nanti akan di-plotting oleh GTK dengan pertimbangan dekat dengan domisili Bapak Ibu. Jadi nanti dilihat update-annya, infonya Bapak Ibu itu kebagian di LPTK mana untuk UP dan tanggalnya berapa dan jamnya berapa karena berbeda tiap orang. Nah, nanti ini tempatnya kemungkinan ada di 61 LPTK penyelenggara PPG Daljab 2020 ini. Tetapi ada 2 LPTK yang terkendala sehingga nanti 2 LPTK itu diganti oleh 2 LPMP sebagai TUK atau tempat ujian kinerja. Nah, kemudian kalau misalkan sudah ada pengumuman plotting Bapak Ibu ditempatkan di LPTK ini untuk UP-nya gitu ya. Nah, ternyata Bapak Ibu merasa ada hambatan misal terlalu jauh atau mungkin ada hal-hal yang lain sehingga ingin berpindah ke tempat LPTK yang lain boleh peserta mengajukan perpindahan. Kalau misalkan pertimbangannya mungkin dari akomodasi dan sebagainya ya. Nah, nanti kapan dan di mananya nanti Bapak Ibu
ikuti update pengumuman dari GTK. Jadi nanti yang rilis itu GTK, ya seperti itu. Jadi tempat di-plotting oleh GTK. Kapan dan di mana dan jamnya, jam berapa nanti Bapak Ibu lihat pengumuman dari GTK. Nah, kemudian ini berdasarkan surat edaran yang kami terima ya per 28 Juli 2020, ini ada 61 penyelenggara LPTK penyelenggara di seluruh Indonesia ya, yang penyelenggara PPG Daljab. Ada Universitas Ahmad Dahlan, ada Universitas Bengkulu, Universitas Cendrawasih, dan banyak ya di sini ya. Nah, kalau kami berarti ada di Universitas Pendidikan Indonesia. Ini ya nomor 44. Kami nanti domisilinya di Bandung. Mungkin Bapak Ibu nanti ada yang kebagian di Bandung, di UPI, nanti tempatnya ada di Direktorat TIK di dalam kampus UPI di Jalan Setiabudi di Bandung dekat perpustakaan. Jadi ini adalah penyelenggara PPG Daljab tahun 2022. Jadi ini kemungkinan tempat UP Bapak Ibu dan nanti GTK akan memplotting berdasarkan domisili. Pertimbangannya domisili mana yang lebih mendekati gitu ya, seperti itu. Kemudian UP, mahasiswa nanti hadir sesuai jadwal dari GTK. Jadi seketika Bapak Ibu sudah tahu, oh saya di LPTK ini, tanggalnya 21 atau 22 ya, nanti tidak 2 hari itu. Kemudian nanti jamnya, misalkan saya kebagian jam 8.30 atau jam 1. Nah nanti Bapak Ibu nanti sesinya itu jam 8.30 waktu Indonesia Barat. Jadi nanti Indonesia Timur atau Tengah nanti menyesuaikan. Nah nanti Bapak Ibu diharapkan 1 jam sebelumnya hadir di lokasi. Nah, kalau kebagian di UPI, di Bandung nanti tempatnya di Direktorat TIK atau dekat perpustakaan UPI. Nanti UP itu computer based test. Jadi nanti masuk ke ruangan, nanti ada komputer masing-masing. Nanti Bapak Ibu nanti mengakses datanya, soalnya nanti selama 180 menit atau 3 jam. Ya, nanti jadi Bapak Ibu nanti kebagian sesi 1 pagi atau sesi 2 siang ya, seperti itu. Kemudian, nah ini adalah kurang lebihnya soal UP seperti apa. Jadi infonya soal UP itu ada 120 soal. Pilihan ganda jamak dengan 5 option, dengan 5 pilihan jawaban ya. Kemudian soal ini dikembangkan atau dibuat berdasarkan CP1 sampai CP4 atau capaian pembelajaran 1 sampai capaian pembelajaran 7. Capaian pembelajaran 1 nanti ada 20 soal, CP2 ada 10 soal, CP3 ada 50 soal, CP4 10, CP5 10, CP6 10, dan CP7 10. Nah, ini proporsinya 25% soal mudah, 50% soal sedang, dan 25% soal sukar. Nah, ada yang bertanya berapa nilai kelulusannya? Jadi sama, baik untuk uji komprehensif yang kemarin kita sudah lalui, nanti UKIN dan UP sama nilainya minimal adalah 70. Itu adalah standar kelulusan, ya, seperti itu. Itu kurang lebihnya tentang soal UP. Nah, tadi kan soal UP dikembangkan dari 7 CP. Mari kita ingat kembali, 7 CP itu apa ya Bapak Ibu ya di PPG ini? Jadi CP1 itu adalah tugas keprofesian atau tentang performance. Nanti CP2 merumuskan capaian pembelajaran HOTS, Higher Order Thinking Skill, yang kita sudah sama-sama belajar ya di Lokakarya. Kemudian CP3 menguasai materi secara bermakna. Nah, ini bidangnya ya, sesuai dengan bidang studinya. Tadi disebutkan 50, tapi mungkin nanti menyesuaikan bidang khusus lainnya mungkin ada yang lebih atau ada yang kurang, tapi kurang lebihnya seperti itu proporsinya. Kemudian CP4 merancang pembelajaran terpadu TIPEC ya, yang kita pelajari juga sama, technological, pedagogical, content knowledge. Kemudian CP5 melaksanakan pembelajaran yang mendidik. CP6 asesmen sikap, pengetahuan, keterampilan. CP7 tugas pengembangan diri. Ini diambil dari gabungan 4 kompetensi. Jadi menurut undang-undang itu kompetensi seorang pendidik, seorang guru itu ada memiliki kompetensi kepribadian, kemudian sosial, kemudian pedagogik dan profesional.
Nah, kemudian ada yang bertanya juga, apakah lokakarya mempengaruhi kelulusan? Lokakarya itu yang Bapak Ibu sekarang lalui ya di LPTK masing-masing ya, di LPTK masing-masing. Nah, tadi jawabannya adalah yes, katanya Bapak Ibu ya, iya mempengaruhi. Karena kalau lokakarya di LPTK tempat pelaksanaan PPG tidak lulus, maka Bapak Ibu itu tidak boleh UKIN dan UP ya. Jadi nah, kemudian nanti lanjut ke UKIN dan UP. Nah, kalau ini, kalau UP itu pelaksanaannya tidak harus menunggu lulus UKIN, tapi pelaksanaannya serial, jadi bersamaan. Nah, lokakarya mari kita ingat kembali, lokakarya itu kita panjang ya 3 sampai 4 bulan. Dari pertama kita pendalaman pedagogi, kemudian bidang studi, kemudian pengembangan perangkat pembelajaran, review perangkat pembelajaran, kemudian kita sudah sama-sama melalui uji komprehensif. Sekarang ada yang sudah masuk PPL 1, review PPL 1, nanti lanjut PPL 2, kemudian review PPL 2, dan ini adalah endingnya UKM PPG yang terdiri dari UKIN dan UP. Di tahun 2020 ini UKIN-nya ada dua, UKIN pembelajaran dan UKIN portofolio. Nah, sekarang tadi kan sudah tahu ya jadwalnya untuk UKIN dan UP. Nah, sekarang ada bagaimana kita berstrategi. Jadi 4 komponen kita masih ingat ya, UKIN portofolio itu ada 4 komponen Bapak Ibu. Yang pertama penelitian, yang kedua refleksi diri, yang ketiga pencarian informasi baru, dan yang keempat adalah karya inovasi. Nah, nanti diharapkan Bapak Ibu dari 4 komponen itu tidak kosong. Jadi minimalnya ada satu, nanti dapat menambah dengan nah sekarang strateginya seperti apa? Jadi Bapak Ibu masih ada waktu sampai akhir November ini, masih dapat menambah poin-poin di portofolio, ya. Misalkan untuk komponen penelitian, Bapak Ibu kan membuat PTK ya. Nah nanti laporan PTK-nya, jika Bapak Ibu menseminarkan di sekolah Bapak Ibu, nanti skornya bisa 1. Tapi kalau hanya laporan PTK itu skornya 0,5. Buktinya apa? Nanti berarti laporan penelitian dan sertifikat ya, sertifikat dari kepala sekolah yang menerangkan bahwa Bapak Ibu sudah menseminarkan hasil laporan PTK, kemudian nanti kan ada audiensnya berarti teman-teman kolega Bapak Ibu ya, guru-guru di sekolah. Kemudian refleksi diri, ini intinya adalah nanti Bapak Ibu menjelaskan kontribusi apa yang sudah diberikan Bapak Ibu terhadap perubahan pembelajaran atau sistem sekolah? Misalkan Bapak Ibu mencoba memperbaiki bahan ajar, atau mencoba memperbaiki strategi mengajar, dan lain-lain. Kemudian untuk pencarian informasi baru, nanti dibuka-buka lagi dokumen-dokumennya, apakah pernah melaksanakan diklat, workshop, lokakarya, dan lain-lain. Buktinya nanti berupa sertifikat, ya, sertifikat. Nah, kalau karya inovasi, nah ini sebenarnya ada peluangnya Bapak Ibu. Selama lokakarya kan kita membuat bahan ajar, LKPD, ya itu bisa menjadi peluang kita untuk masuk ke karya inovasi asal nanti disahkan oleh kepala sekolah. Ya, nanti tapi betul-betul karya inovasi ini adalah asli hasil Bapak Ibu, ya. Nanti dilampirkan, pengesahannya. Nah, ini ya, ada di video yang sebelumnya saya sudah menjelaskan, kita mencermati bersama tentang panduan tentang masing-masing ini, ya, bagaimana cara penghitungannya. Pelaksanaan penelitian dan publikasi seperti laporan penelitian, artikel, tulisan ilmiah populer. Kalau melakukan refleksi diri, nanti berupa narasi, ya, berupa narasi tentang proses perbaikan kinerja profesional secara terus-menerus yang meliputi pengembangan diri, termasuk perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembelajaran, pelaksanaan penelitian, dan pengembangan karya inovasi. Kemudian mencari informasi baru, kegiatan peningkatan kompetensi diri, misal pendidikan dan pelatihan, lokakarya, seminar, webinar, konferensi, dan kegiatan lain yang mendukung peningkatan kompetensi diri. Kalau menghasilkan karya inovasi adalah hasil karya profesi seperti buku, modul, diktat, media, karya teknologi, karya seni, dan karya olahraga. Nah, ini ada di buku panduan, ada di videonya juga sebelumnya, nanti Bapak Ibu boleh dicek videonya tentang kita cermati satu persatu tentang bagaimana ya cara kita coba sekarang kita menilai diri sendiri kita sudah ada di skor mana.
Ya ini misalkan di karya penelitian, jika Bapak Ibu mempunyai publikasi di jurnal internasional maka skornya 3. Kalau di jurnal nasional Sinta 1 dan Sinta 2, 2,5. Ya ini dan sebagainya. Nah ini ada peluangnya di sini Bapak Ibu. Nah laporan hasil penelitian yang telah diseminarkan di sekolah. Kan PTK itu penelitian ya. Ketika diseminarkan nanti skornya bisa 1. Tapi kalau hanya laporan saja 0,5. Nah ini kalau apa namanya, kalau Eee, anggotanya banyak atau tidak hanya satu, nanti bisa ini presentasinya seperti ini. Kalau ini adalah melakukan refleksi diri. Bagaimana? Misalkan ketika melakukan refleksi pengembangan diri, kreditnya 0,5, kemudian refleksi pelaksanaan penelitian 0,5, pengembangan karya inovasi 0,5. Jadi nanti refleksi diri ini berupa narasi. Jadi dipastikan Bapak Ibu narasinya nanti ada 3 aspek ini, ya seperti itu. Nah, ini adalah pencarian informasi atau pengetahuan dalam forum ilmiah. Nanti misal kalau Ibu Bapak diklat ya, nah nanti ini harus ada keterangan jamnya ya. Jadi di sini disebutkan minimal 30 jam ya. Jadi 30 sampai 80 itu skornya 1. Nanti ke atas berbeda skornya. Nah, itu atau paket kegiatan guru, misalnya paket pengembangan kurikulum, paket penyusunan modul dan lain-lain. Nah, satu paket jadi ini yang bisa dihitung, satu paket itu, pelaksanaan kegiatannya minimal itu 3 jam pertemuan. Jadi setiap jam pertemuan itu 60 menit. Jadi 3 kali 60 menit ya, jadi 180 menit. Itu satu paket poinnya 0,35. Dan nanti selanjutnya seperti ini, bagaimana lokakarya, kemudian nanti bagaimana tentang untuk menghasilkan inovasi baru. Nah, ini skor-skornya. Nah, ini ada peluangnya di sini Bapak Ibu. Modul atau LKPD minimal 1 semester yang digunakan nasional. Ya, atau mungkin ini yang di sekolah saja, LKPD minimal 1 semester yang digunakan sekolah ya, 0,5. Atau, di sini ada buku ajar atau book chapter yang digunakan di sekolah, ya. Nanti boleh dibaca lagi, ditelaah lagi mana kira-kira yang berpeluang untuk kita tingkatkan skornya, ya. Nah, kalau karya inovasi baru nanti Bapak Ibu, wajib melampirkan ini ya, surat pernyataan keaslian karya bahwa ini betul-betul Bapak Ibu yang buat, karya Ibu Bapak, kemudian nanti ada tanda tangan, kemudian dengan materai 6.000. Nah, kalau misalkan karya inovasinya tidak sendiri, berkolaborasi, ini juga ada presentasenya, ya seperti itu. Ya, ini adalah penilaian portofolio. Ini penilaian portofolio. Jadi kalau kita gabung dari 4 komponen itu, nanti dari penelitian 1,5, refleksi diri 1,5, kemudian penelitian 2, kemudian karya inovasi 2. Nanti maksimal itu skornya adalah 7. Nah, nanti penilaian portofolio itu bobotnya itu hanya 1 kali Bapak Ibu. Nanti jadi digabung dengan UKIN. UKIN, video pembelajaran ada 6 kali, ditambah 1 kali UKIN portofolio nanti dibagi 7, ya seperti itu. Nah ini adalah jadwal UKM PPG, nanti Bapak Ibu bisa berstrategi untuk memenuhi UKIN pembelajaran dan UKIN portofolio. Ya, ini untuk angkatan 1, ini untuk angkatan 2, angkatan 3, angkatan 4. Ya, jadi nanti kita bisa berstrategi. Nah, itu mungkin Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan tentang informasi yang terupdate yang saya peroleh. Mudah-mudahan Bapak Ibu senantiasa sehat, keluarga juga tetap sehat, kemudian Bapak Ibu dimudahkan pikirannya, dijernihkan, dan semua kegiatannya lancar dan mudah-mudahan sampai UKM PPG nanti, UKIN dan UP, dan insya Allah mudah-mudahan lulus menjadi guru profesional. Terima kasih atas partisipasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.